Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di khidmat Ramadan, program spesial Ramadan, persembahan Rahasia FM Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Tentu saja kita akan membahas banyak hal seputar agama Islam. Setelah hadir di studio untuk narasumber hari ini dari Persaudaraan Salimah, Ibu Wahyu Fitri Juliasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ganti lagi mikrofonnya. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Panas sekali hari ini cuacanya. Betul, luar biasa. Ini menguji kesabaran kita, menguji kesabaran dan ketahanan. Iya, betul. Baiklah, seperti biasanya Sobat Rasi, satu tema untuk hari ini adalah cukupi asupan gizi saat mengajarkan anak-anak berpuasa Ramadan. Iya, sebenarnya memang anak-anak itu nggak bisa langsung disuruh puasa gitu kan ya, harus dilatih pelan-pelan, termasuk apa yang harus dimakan dan sebaiknya yang terutama gitu ya. Jadi nggak sembarangan makan asal makan, karena biasanya gini ya Bun ya, maunya mie instan aja, udah gitu bangunnya susah, udah aku minum aja, tahu-tahu lapar kan gitu ya. Jadi memang harus ada latihan. Betul. Iya, dan Sobat Rasi, seperti biasanya ngobrol-ngobrol tentang gizi yang paling baik untuk putra-putri kita saat melatihnya berpuasa. Silakan Anda bisa ikut berpartisipasi, berinteraksi, bertanya-tanya, mungkin sharing untuk pengalamannya di 0351896137 atau bisa di nomor WhatsApp 0811302096. Dan satu lagi di kolom chat di Xpeace Radio. Jadi yang belum install aplikasinya segera install ya, biar bisa nontonin secara live, atau yang ketinggalan untuk program hari ini bisa tontonin di YouTube-nya Rahasia FM Magetan esok hari insyaallah. Oke, Bunda monggo silakan. Oke, terima kasih Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Rasi semua, sahabat sehat Nusantara. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul mengudara bersama Rasi dalam silaturahim di Ramadan yang tinggal 1 minggu ya. Tinggal 1 minggu, pas 7 hari ya insyaallah. Dengan keadaan kita yang sangat baik, walaupun mungkin kita teruji dengan cuaca. Iya, ini kita banyak yang sedang sakit loh. Iya betul, ini rumah sakit sama puskesmas lagi rame-ramenya. Iya, alhamdulillah. Demikian. Kita masih dipertemukan dengan keadaan sehat, dengan keadaan lapang. Ya, apapun kita masih bisa kumpul di sini. Terima kasih semua. Dan kedua kalinya, sholawat dan salam senantiasa tak lupa kami curahkan pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW. Alhamdulillah. Yang pertama, saya terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk silaturahim bersama keluarga Rasi, sahabat Rasi semuanya. Dan pada sore hari ini, tema yang diberikan itu tentang gizi untuk anak-anak dalam berlatih puasa. Iya. Kita ini emak-emak, kakak-kakak, bunda yang memang harus memikirkan, harus membiasakan dan harus melatih. Oke. Di sini sebelum kita bercerita banyak atau sharing banyak, kami ingin menggambarkan dulu tentang anak. Jadi anak itu sebenarnya karunia yang luar biasa, dan kalau Allah menitipkan itu banyak sekali pembelajaran dari mereka. Dan ternyata anak-anak itu sendiri diklasifikasikan banyak Bun. Jadi dari dia usia bayi itu sampai usia 1 tahun atau 11 bulan. Iya, 12 bulan kurang 1 hari itu masuk bayi. Terus kemudian balita, terus kemudian apras atau anak prasekolah, anak balita usia 12 sampai 12 bulan sampai 60 bulan. 60 bulan itu berapa tahun? Dibagi 12 jadi 5 tahun. 5 tahun ya. Setelahnya kita masuk di usia apras, anak prasekolah. Iya. Anak prasekolah. Kemudian kita masuk di anak usia sekolah. Kemudian setelah itu kalau di WHO itu kita mengenal anak sampai dengan usia remaja itu 10 sampai 18 tahun. Iya. Berarti masih anak-anak ya. 17 itu masih
Iya, remaja. Remaja akhir. Nah, jadi 10 sampai 18 tahun itu masih dipisah lagi. Remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Remaja awal itu 10-11 tahun itu ya. Setelahnya masuk remaja tengah, terus yang terakhir remaja akhir. Berapa? Oh iya, bisa diklasifikasikan? Iya, 10 sampai 13 sekitar itu, setelahnya sampai sekitar 15-16 itu tengah, dan selebihnya sampai 17 itu sampai akhir. 18. Sampai 18 ya, sampai 18 itu akhir. Nah, ini berdasarkan WHO. Tapi bagaimanapun perkembangannya pada personal anak tuh masing-masing beda. Itu gambaran umum. Jadi kalau kita masih punya keluarga, usianya masih di bawah 18. Iya, berarti kita masih punya anak-anak gitu. Yang harus selalu kita arahkan. Iya, betul. Dan pada Ramadan kali ini kita akan berbagi tips, membahas tentang kebutuhan anak, gizinya secara umum, dan ini sudah menjelang nanti hari raya gitu ya. Apa yang akan kita ajarkan di sisa waktu yang ada. Jadi kalau polanya kemarin mungkin belum maksimal, di sore hari ini kita akan coba maksimalkan. Nanti untuk bekal kita setelah ini hari raya off sebentar, Syawal, latihan puasa lagi dan seterusnya. Jadi, latihan puasa lagi ya? Iya, nanti kan ini pembiasaan. Ya, jadi kembali ke usia anak-anak tadi, biasanya kalau kita di rumah itu kita memulai membiasakan anak-anak itu di usia anak prasekolah yang puasa menahan laparnya itu ya. Iya, kan kalau puasa yang sesungguhnya kita sama-sama tahu menahan puasa, menahan syahwat, hawa nafsu, amarah dan seterusnya. Tapi kalau di sini kita akan mulai fokus pada masalah makan dan minum. Iya, betul. Kalau di usia bayi balita kita hanya cukup mengenalkan ketika mereka makan, ini buka, ini sahur. Ya, kita hanya membiasakan untuk kata-katanya ya, kalimatnya, istilahnya. Iya, sehingga anak-anak itu tahu, oh ini lagi bulan puasa, Ramadan, ini lagi puasa. bulan Ramadan. Ibuku sedang sahur, ibu sedang berbuka. Nah, dan sekarang kita mulai betul-betul anak itu melatih di usia anak prasekolah. Mulai dari berapa tadi? 5 ya? Iya, biasanya anak-anak itu mulai belajar itu di usia 5-6 tahun. Ada yang dari usia 4 tahun. Ini tergantung dari keluarga masing-masing. Itu berarti kalau di sekolah itu TKA 5 tahun ya? Itu masuk usia anak prasekolah, betul. Nggih. Di sini ternyata kalau kita di Islam tuh Masya Allah nggih, Rasulullah SAW itu meninggalkan banyak sekali ilmu. Dan tinggalan ilmunya itu ternyata sangat komplit, sangat luar biasa, dan itu syarat makna tentang pesan kesehatan. Pada kesempatan ini kita akan bahas dulu tentang sunnah puasa, sunnah dalam hal masalah makanan. Ya, nanti kita akan kaitkan kupas dengan urusannya sama anak-anak ini. Sama anak-anak kita melatihnya gitu ya. Kalau yang sudah gede itu sudah teman. Tapi sebenarnya memang harus kita sendiri dulu ya, baru kita memberikan contoh dan mengajarkan. Kalau kita nggak kita mendahulukan diri kita sendiri, sepertinya agak sulit gitu ya. Kita ngajarin tapi kita sendiri nggak menerapkan. Iya, betul. Jadi ada beberapa sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kebiasaan sahur ya. Sahur. Jadi yang pertama untuk sahur, Rasulullah mengajarkan untuk tidak melewatkan waktu sahur. Jadi anak-anak kita itu kalau kita membahasakan biar kuat, biar ada tenaga, biar ada persiapan, harus sahur. Ya, harus sahur. Walaupun sahur itu sebenarnya sunnah, tapi ternyata di sini juga pengganti untuk proses kesiapan kekuatan dalam menunaikan puasa itu sendiri. Bekal selama kita dalam sehari itu. Ini dalam hadis Rasulullah SAW itu kita sering mendengar ya, dari hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Beliau berkata, sesungguhnya makan sahur adalah berkah yang Allah berikan kepada kalian, maka janganlah kalian meninggalkannya. Jadi hampir seperti sunnah yang dikuatkan ya. Iya. Jangan sampai meninggalkan. Ini sebenarnya nyambung kalau kita di hari-hari tidak puasa itu kan kita harus sarapan. Nah, ini sarapan yang waktunya dipagikan. Sarapan diawalkan. Iya, sarapan diawalkan, betul. Gitu ya. Jadi lebih baik terlambat makan siang, makan malam dan seterusnya daripada tidak sarapan. Ini daripada kita
berlemas-lemas. Iya, karena sarapan ini mengandung ini kunci untuk kegiatan kita, kekuatan kita dalam sehari itu. Walaupun kadang-kadang kita merasa bahwa makan yang pertama itu agak rumit ya. Iya, kadang-kadang betul. ada perut yang tidak menerima. Iya, Saya sebenarnya juga nanti apa bermasalah. saja yang akan dimakan? Kita akan bahas di berikutnya. Enggak. Selepas beberapa informasi berikut, Sobat Terasi jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, Sobat Terasi, masih di Hikmat Ramadan, masih bersama dengan Bunda Wahyu. Bunda Wahyu apa Bunda Fitri apa Bunda Yuli nih? Kalau saya biasa dipanggil Bu Fitri atau Bu Wahyu. Bu Wahyu atau Bu Fitri. Boleh deh, Bu Wahyu boleh, Bu Fitri Oke. boleh. Yang penting itu semuanya ya. Iya, semuanya. Baiklah, tadi tentang sunnah yang disampaikan yang pertama tadi ya, tentang jangan melewatkan Waktu sahur. Iya. makan sahur. Iya, wajib sahur. Nggih. Walaupun sunnah, tapi ini sangat dianjurkan, apalagi Dikuatkan, nggih. untuk anak-anak. Jangankan anak-anak, kita aja kadang-kadang kalau apa ya, lupa sahur atau bangunnya kesiangan atau gimana gitu, menjadi kayak kurang semangat. Iya, Apalagi betul. anak-anak yang masih latihan. Iya. Nanti jam 11 sudah letoy nanti. Jangan jam 11, jam 9. Iya. Oke, kita lanjut nih. Oke, monggo. Jadi untuk yang kedua, sunnah dalam sahur itu adalah makan sahur di akhir waktu. Jadi Iya. kalau kita bangunnya jam 2, jam 3 itu kepagian itu sebenarnya ya. Kepagian. Bangunnya nggak masalah. Jam 3. Tapi untuk makannya diakhirkan, diselesaikan di akhir. Maksudnya akhir tuh gimana? Ternyata dalam satu hadis Nabi SAW itu, dari hadis riwayat Bukhari Muslim, pernah dikisahkan kami makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian beliau sholat. Aku tanyakan kepada Anas, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Rasulullah menjawab, kira-kira 50 ayat dalam membaca Al-Quran. Jadi 50 ayat itu seberapa panjang ayatnya ya? 30 menit Enggak nyampe. 10 menit. Enggak nyampe. Jadi 50 ayat itu kalau kita dibuat ayat yang pendek-pendek itu 1 sampai 2 lembaran ya. Oke, sekitar berapa? 10 menit. Ya, 15-20 menit. Seperti itu. Ini banyak referensinya juga. Cuma dalam hadisnya menjelaskan demikian. Kira-kira 50 ayat dalam membaca Al-Quran. Berarti kan memang singkat. Jadi mengutamakan waktu itu di akhir. Ini ada pengalaman ini, Bun. Jadi anak-anak itu ya, kalau masih kecil itu kan membiasakan kalau makannya kepagian, ternyata mereka itu juga lebih cepat rewelnya. Iya. Sarapannya sudah itu ya. laparnya itu lebih cepat. Jadi memang misalkan karena kita mendidik anak-anak, mengajarkan bapaknya, emaknya, bundanya bisa makan duluan. Nah, nanti yang anaknya diakhirkan. Kalau dia sudah masuk usia besar, berarti kan mereka mengikuti waktu habisnya kita. Jadi pas menjelang habis itu mereka sudah baru makan banyak, betul-betul makan habis. Tapi kalau dia masih usia sebelumnya, masih TK, masih benar-benar baru mulai ya, yaitu di masa-masa akhir imsak itu juga tidak masalah. Ini kan ini adalah masa belajar, masa latihan. Tapi kita mengenalkan dan membiasakan. Ternyata hikmahnya dalam kesehatan itu, kalau makannya itu pas waktunya itu, maka pertahanan dalam sehari itu maka lebih stabil. Sama kayak sarapan itu selalu jam sekian gitu, seperti itu ya. Selalu sampai jam sebelum sekian. jam 9 sekian. Iya, maksudnya jadi kebiasaannya jadi itu. kebiasaannya. Iya, jam sekian udah berasa lapar, pengen makan gitu kan. Betul. Tetapi mungkin kalau anak-anak, jangankan anak-anak, ada juga orang dewasa yang kayak makan itu lama gitu ya. Lama. Jadi makannya memang lama. Iya. Itu ya memang harus diawali lebih awal. Iya, enggak masalah. Yang penting kita sudah tahu tipenya anak, polanya bagaimana. Yang penting nanti akhirnya untuk makan itu ya diakhirkan, tetap diakhirkan. Kalau memang dia harus disuapin, harus ditungguin, butuh waktu 1 jam misalkan, tidak ya masalah berarti nggak juga. masalah. Yang penting dia tidak sangat pagi sekali. Itu sunnah Nabi. Berarti itu tidak berlaku juga ketika kadang-kadang kan ada orang dewasa yang susah tidur itu ya, apa itu namanya? Insomnia. Nah itu tuh kadang-kadang
jam 2 itu baru bisa tidur. Nah, daripada jam 2 les terus jam 3 bangun, itu kan kadang-kadang ada yang merasa kenapa nggak makan sekalian gitu. Untuk khusus orang dewasa sih. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Untuk orang dewasa nanti sambil jalan kita masuk. Iya. Ya makanya nanti dalam sunnah-sunnah itu kan banyak termasuk pola tidurnya, istirahat cukupnya. Istirahat cukupnya nanti akan memaksimalkan proses pencernaannya. Jadi dia kalau misalkan punya masalah insomnia, nggak usah orang dewasa. Anak-anak pun kalau tidak dibiasakan jam tidurnya, ada yang tidurnya itu kalau belum jam 12, jam 1 belum tidur. Nah, ini emaknya bundanya ini yang memang pas akhirnya mau bangunin kan mesak. Iya. Ada. Jadi memang di Islam itu juga dalam sunnahnya juga kita harus mengatur tidur. Tidurnya jam berangkat tidur. Iya, tidurnya yang seperti apa nanti nanti ya. Ini kita masuk yang ini dulu. Ini untuk yang sunnah berikutnya, tidak makan berlebihan. Tidak makan berlebihan. Jadi kalau kita yang dewasa udah kerasa sekali terasanya kalau sahur itu maamnya dikit, minum banyak sudah minumnya sudah kenyang dan sudah nggak pingin lagi. Nah, tapi kalau anak-anak itu biasanya kan memang harus, kita yang orang tua kadang ada sedikit was-was, engko warak apa ora. Ini nanti cukup apa enggak dan seterusnya. Jadi anak-anak itu tetap diberikan asupan yang sesuai dan tidak berlebihan. Nah, asupan yang sesuai itu apa? Nanti kita akan masuk ke sini. Namun kita akan membaca sedikit dulu dari surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini sebelum masuk, sebenarnya porsi yang dibutuhkan itu seperti apa untuk kita maupun anak-anak kita. Ini ada kasus yang perlu kita ketahui juga ini, Bun. Jadi akhir-akhir ini ternyata masalah anak ini, kesehatan anak ini sudah mulai beragam. Salah satunya itu adanya penyakit kencing manis atau gula. Kita menyebutnya dengan kemarin itu sempat DM naik, pada anak-anak. Loh, kenapa bisa? Padahal dulu itu kalau belum tua. Iya, sepertinya itu tidak ada gejala apapun. Betul, kalau belum tua atau ya minimal usia 40 tahun ke atas lah, itu baru muncul. Terasa baru ada gejala-gejala. Terus kemudian kita mulai berkembang, ada yang namanya screening penyakit tidak menular pada usia subur dari usia anak 15 tahun. Jadi usia 15 tahun ini ini sudah bisa di screening. Ini ternyata kita sudah mulai menemukan ada anak-anak remaja yang ternyata punya gejala penyakit gula ini. Terus kemudian setelah berjalannya waktu, anak ada yang sakit dan sebagainya, ternyata ada kabar yang mengejutkan ini. Di tahun 2023 dari data Kemenkes, dari ID, Ikatan Dokter Indonesia, ini menyatakan bahwasannya angka DM atau diabetes mellitus, kencing manis pada anak-anak di Indonesia itu meningkat 7 kali lipat dari yang sebelumnya. Dari waktu yang sebelumnya. Setahun ya? Dalam 10 tahun terakhir. Dan ini ternyata masalahnya dari pola makan. Jadi anak-anak itu sebenarnya tidak hanya karena faktor gen atau berkembang kemudian sudah usianya banyak, bukan ya? Turunan membawa efek, tapi pola hidup atau pola ini lebih memberikan efek. Jadi ini balance sama kemarin saya baca berita yang di Surabaya. Surabaya itu kasus di kota Surabaya, angka anak dalam pemantauan perawatan dengan penyakit gula tadi itu 300-an anak. Ini banyak sekali. Banyak sekali miris ya. Ini karena memang pola makan yang tidak pas atau berlebihan. Kita mulai melihat fenomena ini, termasuk mungkin ya apa yang kita lihat sekarang itu kayak semuanya serba mudah, serba instan tadi ya. Itu memang mengandung kalori tinggi dan mengandung tinggi gula juga. Tinggi gula ya. Dan itu yang paling banyak sekarang itu kan SSSS dan sebagainya. Yang di mana itu juga banyak dari manisan buatan. Pemanisnya itu kan banyak juga yang bukan asli gula atau campuran. Sebentar, kalau pemanis buatan itu jatuhnya bukan ke gula gitu kan ya? Maksudnya untuk kesehatan yang lain. Kesehatan secara keseluruhan. Tapi kalau untuk gula sendiri
Itu dari manis yang berlebihan. ada di kayak produk-produk dulu kan ada sempat dirilis di mana minuman ini gulanya sekian, minuman ini gulanya sekian, kayak gitu-gitu, soft drink apa gitu ya kan. Iya, kalau kita mau mencari referensi itu ada juga. Cuma intinya Dan sebenarnya anak-anak menyukai itu. Nah, kita melihatnya itu sudah mulai banyak anak beli es, anak beli makanan instan yang rata-rata rasanya manis. Dan manis ini sebenarnya kan anak-anak tidak butuh gula banyak. Anak-anak itu butuh ininya, proteinnya, kandungannya, butuh isi lemaknya, butuh semuanya. Itu semuanya tuh seimbang. Iya, bukan ini hanya satu ini aja yang masuk yang paling banyak adalah gula. Itu Gula. pemicunya. Oke, Ini oke. emang banyak jajan ya ini. Betul. Jadi memang sih para orang tua kayaknya harus membudayakan membawakan bekal walaupun anak kadang-kadang susah untuk menerima. Iya, Kadang ada yang betul. malu, kadang ada juga yang apa sih harus bawa-bawain bekal gitu, mending kasih uang jajan Iya, aja, di betul, sana betul, banyak betul. makanan yang enak-enak gitu kan ya. Itu kayaknya harus ditekankan sekali lagi ya. Iya betul. Ini jadi akhirnya membuat angka itu kalau dibuat rata-rata angka kejadiannya itu di antara 100.000 anak itu ada 2 yang positif Yang positif dia. gula. Anak. Miris sekali. Iya, ini miris sekali. Sedangkan anak-anak ini masih memiliki masa kehidupan yang panjang, Betul. sekali. Bagaimana kalau mereka kalau mereka tidak bermasalah di menyadari? usia anak, berarti mereka pasti tidak akan gagal tumbuh menjadi remaja yang sehat, Iya, dan dewasa masalahnya yang kalau sehat. dewasa itu mungkin ya misalnya kayak dia punya gula apa dia menyadari kan ya, jadi dia mulai menjaga pola makannya. Tapi kalau anak-anak sepertinya agak sulit gitu kan ya. Iya, betul. Oke, tapi beberapa informasi kembali kita hadirkan Bunda. Semakin panas ini. Ya udah nanti Maya dan juga Bunda Wahyu balik lagi selepas beberapa informasi masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara, masih di Khidmat Ramadan dan tentang bagaimana mencukupi asupan gizi anak-anak terutama ya saat berlatih puasa. Saat berlatih puasa. Saat berlatih puasa. Oke, izin melanjutkan nih, Monggo. sahabat Rasi semuanya. Jadi setelah tadi kita berbicara sunnah yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah ini yang ketiga masih ada belum selesainya. Belum selesai. Dan jangan makan berlebihan tadi. Terus makan yang sehat, makan yang bagus tuh kayak apa? Itu Kalau dia. dulu dari angkatan kita yang mungkin usia saya atau Saya ya kita kenalnya ada yang namanya apa Bu dulu 5 menu sehat itu. Oh itu 5 sehat, 4 sehat 5 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang kita mengenalnya dengan isi piringku. Oh, saya baru Isi dengar malah. piringku. Iya. isi Jadi istilah kalau ada yang nyebut 5 sehat 4 sempurna berarti dia belum tahu ini. Jadi yang terbaru ini sudah Isi beberapa piringku. tahun ini kita sudah mengenalkan tentang isi piringku. Jadi isi piringku yang terbayang di bayangan kita adalah Nasi, piring. sayur dan lauk. Iya, nasi, betul. sayur, lauk. Ada lagi? Udah, sebenarnya itu aja sih. Tapi kalau piring yang lain isinya buah. Piring yang lain. Itu dijadikan satu. Jadikan satu. Jadi 2 piring yang biasanya buah itu kita jadikan di piring lain itu kita jadikan satu Oke, piring. jadi kayak itu ya piring yang Jadi kita membayangkan nah, sekat-sekat porsinya itu seperti apa. Jadi dalam satu piring kita membayangkan satu lingkaran itu 100% ya. Kalau lengkap. Lengkap. Tadi ada disebutkan nasi, lauk, sayur, sama buah. Oke. Terus kemudian kita berbicara porsinya. Jadi kalau kita berbicara tentang keadaan tubuh kita, ternyata tubuh kita itu 20% itu isinya adalah protein. Protein. Jadi dari otot, dari tulang dan sebagainya itu adalah protein. Jadi untuk makannya, nah dari isi piringku tadi itu kita membutuhkan 20% Protein dari isi satu piring tadi. 20%. Jadi kita bagi dulu nih piring ini kita bagi potong tengahnya 2, 50-50 ya. 50 bisa berapa? Separuh 50 itu kan separuhnya. Separuh 50. Yang separuh ini Kita tadi kan isi. udah ada 20 ini 20% 20-nya itu udah diambil untuk protein. Jadi Yes. protein itu dari lauk-lauk tadi semuanya masuk di protein. Di protein. Yang 50 ini adalah masuk di buah dan sayur. Buah dan sayur. Buah dan sayur Buah tuh dan masuk sayur di 50%. situ. Banyak Betul, ya? banyak. Mhm. Berarti sisanya masuk di
Nasi. Iya, karbohidrat. Bisa gandum, bisa nasi, bisa tepo, lontong ya. Pokoknya yang 30% itu adalah karbohidrat. Mungkin itu adalah kebutuhan. Itu yang buah dan sayur tadi terserah ya porsinya. Iya. Pokoknya 50% 50% dua macam itu tadi. Jadi kalau kebiasaan kita itu dulu yang penting segone yang banyak, ya nasinya yang banyak, yang penting warak. Tapi ternyata tubuh kita tidak membutuhkan terlalu itu saja. Banyak itu. Kalau terlalu banyak karbohidratnya, karbohidrat itu kan menyimpan manis. Setelah diolah dan seterusnya kan menjadi bagian dari gula tadi ya. Iya. Kalau terlalu banyak karbohidratnya juga menimbun masalah. Iya. Jadi yang anak-anak tadi nih Kak, yang anak-anak tadi itu kan sudah dia makannya banyak, nasinya dapat, makanan tambahannya yang pemanis juga banyak. Akhirnya terjadilah masalah. Oke, kembali ke porsi yang kita butuhkan. Jadi itu ya 30 karbohidrat, 50 sayur dan buah, dan 20% adalah protein. Sedangkan pada anak-anak yang masih usia bertumbuh yang di awal, usia balita itu kebutuhan proteinnya lebih banyak. Jadi anak-anak yang masih kecil itu kalau belum suka atau lahap makan sayur itu tidak masalah. Tapi kita juga tidak boleh lengah untuk mengenalkan sayurnya atau buahnya. Atau sayur juga bisa diolah menjadi bagian dari lauk ya. Bisa dari bagian dari lauk. Jadi bakwan, bisa kita olah jadi lauknya. Itu yang nanti inovasinya para bunda di rumah ini ya. Ya, jadi kalau sekarang yang lagi tren itu bunda semua pasti mendengar ya, kalau anak-anak sekarang itu di Indonesia atau di Magetan sendiri khususnya masih ada stunting ya. Lagi marak juga lagi marak ya, stunting atau pendek pada anak. Jadi anak stunting itu kalau dia mau sembuh atau segera bertumbuh, segera sesuai dengan yang seharusnya, maka terapinya itu gampang. Gerak fisiknya bagus, hatinya bahagia, dia makannya enak, dan yang dimakan paling banyak adalah protein. Berarti itu bisa diperbaiki ya, walaupun bisa dari awal kehamilan, katanya kan dari awal kehamilan ya itu prosesnya dari situ, berarti masih bisa diperbaiki di masa pertumbuhan atau di ketika masa dewasa pertumbuhan. masih bisa? Yang paling maksimal tetap di masa pertumbuhan. Ya, di masa sampai usia balita. Jadi kalau yang sudah dikawal dari rekan-rekan kita, baik dari dinas kesehatan maupun dari puskesmas maupun dari lintas sektor sendiri, dari masyarakat secara keseluruhan, itu banyak adik-adik anak-anak kita yang stunting akhirnya lulus karena memang diberikan makanan kaya protein dengan pendampingan dan pemantauan. Baik. Oke. Ini wawasan tambahan ya. Teman-teman, bahwa stunting itu bisa diperbaiki paling tidak pada usia pertumbuhan. Jadi sampai usia berapa tadi? Untuk usia pertumbuhan itu kan sampai usianya sampai anak selesai. Sampai 18 berarti ya? Iya, masih bisa diperbaiki. Masih bisa. Nah, kalau kita melihat lagi kalau laki-laki masih bisa bertumbuh sampai 20 tahun, kalau perempuan sampai kebalik ya. Kalau perempuan juga sampai 20 ya, 22 dan seterusnya. Berarti ketika mungkin menemukan apa yang kurang ya sampai usia itu nggak usah putus asa, masih bisa diperbaiki ya. Cuma dengan itu tidak akan maksimalnya tetap di usia anak. Tapi masih bisa diusahakan. Iya, masih ada harapan. Masih ada harapan. Jadi sebelum terlambat kita mesti mengutamakan dari usia anak dulu. Nah, jadi anak ini adalah tabungan masa depan kita sebagai keluarga maupun negara. Jadi maka harus dimaksimalkan di usia anak. Oke, itu tadi porsi yang dibutuhkan ya. Terus untuk yang berikutnya, sunnah yang berikutnya di saat sahur itu kita bisa membiasakan anak-anak untuk makan kurma. Jadi kalau Rasulullah itu yang biasa dimakan adalah kurma saat sahur dengan 3 butir kurma. Nah, kalau misalkan waktunya habis nih, dengan 3 butir kurma ini sebenarnya sudah cukup untuk mengenyangkan. Jadi kalau anak-anak nggak suka, maka bagaimana kita mengenalkan, membiasakan. Kalau sekarang juga ada yang namanya susu kurma, pernah dengar ya? Iya, pernah. Itu juga bisa dilatih ke anak-anak. Begitu, jadi ini ternyata ini memang sunnah Nabi yang bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan, membiasakan anak-anak bisa sahur dengan baik dan dengan sehat. Nah, terus satu kali lagi. Nanti bisa langsung closing aja sih. Oke. Iya, oke. Fleksibel. Iya. Monggo. Ya, langsung closing ya. Oke. Kalau misalnya memang materinya udah selesai, tapi kalau misalnya belum, gue ditambahkan sedikit. Iya, ini ada sedikit yang tambahan materi. Jadi untuk tadi sunnah sahur, untuk berbukanya ada lagi ini Bun. Untuk sunnah berbukanya kita yang sering kita dengar itu kan
berbuka disegerakan, buka dengan yang manis dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah berbuka dengan yang manis dan atau air putih. Air putih. Iya betul. Kalau tadi sudah sahurnya sudah, maka bukanya juga kita membiasakan dengan ini, menyiapkan. Jadi kalau di hadis Rasulullah SAW, Rasulullah berbuka dengan makan beberapa biji kurma muda. Jika tidak maka dengan beberapa butir kurma. Jika tidak ada maka dengan meneguk air. Jadi ini yang perlu dikenalkan ke anak-anak. Minum dulu sebelum makan yang macam-macam. Jadi untuk proses adaptasinya dan seterusnya ini harus minum air putih dulu. Baru kemudian kalau ada kurma-kurma juga, kalau tidak ada ya yang lain-lainnya. Ini juga yang perlu biasakan. Tentang suhu air tadi mungkin hangat, segar. Iya, kalau untuk suhu itu yang paling baik itu sebenarnya anget. Ya. Tapi kalau memang anak-anak nggak suka anget, ya yang paling enggak pakai suhu segar, suhu ruang ya. Jadi istilahnya badan kita nggak kaget, nggak shock gitu betul, ya. Karena di dalam tubuh kita itu kan hangat. Iya betul, hangat. Yang terasa panas itu di luar, yang terasa ini di luar, tapi di dalam tubuh itu kan hangat, tidak bisa langsung digerocok dingin ya. Nanti bisa kaget. Jadi sebaiknya hangat dulu. Oke, terus ini jadi untuk tips untuk ayah bunda semuanya. Di penghujung acara ini sahabat Rasi, untuk tips ayah bunda dalam mengajarkan anak-anak berpuasa, mengatur gizinya, kebutuhan asupannya, ini ada beberapa. Yang pertama, pastikan kebutuhan si kecil harus terpenuhi selama berpuasa. Jangan asal mau puasa aja, atau dibiarkan dia sukanya mau masuknya yang ini yang itu, jangan. Tapi pastikan asupannya tercukupi. Kalau dia tidak suka bentuk yang ini itu, silahkan dikreasikan. Cuma kalau kandungan gizi yang paling bagus itu adalah makanan yang menyerupai bentuk aslinya. Jadi kalaupun misalkan buah mau diolah apa-apa, sebaiknya potongannya aja yang dimainkan ya, tapi bukan merubah adonannya dan sebagainya. Kan ada yang langsung dirubah menjadi dikeringkan, dioven dan sebagainya ada. Terus kemudian diawetkan ada. Yang paling bagus untuk kandungan gizinya adalah yang mendekati atau sama dengan bentuk aslinya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, penuhi kebutuhan makan anak dengan memberikan aneka ragam jenis pangan. Jadi yang isi piringku tadi, isinya jangan itu-itu aja. Silahkan dikreasikan, dibuat yang menarik dari sisi warna, tampilannya. Jadi anak-anak itu biasanya kan suka karena melihat. Jadi kalau kita melihat di tips di Instagram atau di media itu kan banyak sekali. Ada yang dibentuk boneka, ada yang dibentuk macam-macam. Terus yang ketiga, batasi konsumsi makanan cepat saji dan jajanan untuk anak, karena sebagian besar makanan cepat saji adalah makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan ini akan membuat trouble pencernaan atau masalah pencernaan yang berimbas pada masalah kesehatan. Dan yang terakhir, biar anak-anak tetap terjaga saat puasa, maka anak-anak jangan lupa diajak melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu misalkan anak-anak kan kita melatih olahraganya jangan sambil lari, nanti capek atau haus. Jadi anak-anak diajak jalan saja. Jalan, olahraga senam ringan di rumah, misalkan di komplek rumah, jalan-jalan di komplek itu sudah cukup. Jadi asupan gizinya terpenuhi, olahraga fisiknya terpenuhi. Kalau di Kementerian Kesehatan itu 30 menit sehari ya. Cukuplah jalan-jalan pagi hari 30 menit cukup. Ya, ini tidak menghabiskan tenaganya. Jadi ini adalah beberapa tips praktis yang bisa diterapkan ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengawal anak-anak kita tumbuh sehat menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Wahyu Fitri sudah hadir di studio selaku narasumber untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara situ tadi khidmat Ramadan untuk edisi hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi esok di jam yang sama. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.